Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di video kali ini selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya akan coba mengajak rekan-rekan untuk melakukan perhitungan berapa sih jumlah karyawan yang seharusnya kita siapkan ya dalam rangka melayani pelanggan gitu ya. Dan juga uh, materi yang akan saya share kali ini tidak hanya terpaku untuk industri kontak center saja atau call center saja, namun juga bisa digunakan di berbagai industri seperti misalkan SPBU, kemudian pelayanan rumah sakit, kemudian KFC, kemudian retail seperti Indomaret. Yang penting ada proses bertemu antara kasir atau seorang staf kita dengan pelanggan gitu ya konsepnya. Selama kita tahu berapa jumlah waktu pelayanan atau rata-rata waktu pelayanan dan juga berapa sih kira-kira jumlah pelanggan yang akan datang gitu ya. Nah, jadi itulah yang akan kita bahas kali ini dan goalsnya adalah di akhir video ini nanti rekan-rekan akan bisa melakukan atau menentukan jumlah karyawan yang harus disiapkan jadi supaya tidak terlalu sedikit dan juga tidak terlalu banyak. Nah, apa yang terjadi jika karyawan kita siapkan terlalu banyak? Maka akan terjadi idle resources atau staff yang akan menganggur atau pekerjaannya kurang, load pekerjaannya kurang gitu ya. Jadi kebanyakan waktunya tidak digunakan untuk bekerja namun untuk menunggu pelanggan yang datang. Itu kalau terlalu banyak. Nah, kalau terlalu sedikit sebaliknya. Kalau terlalu sedikit maka jumlah antrian akan sangat panjang dan staff yang disiapkan dengan jumlah sedikit itu dia akan kerepotan sekali dan mungkin akan tidak punya waktu istirahat gitu ya. Nah, jadi bagaimana caranya kita melakukan perhitungan supaya balance antara jumlah pelanggan yang datang dan juga jumlah staff yang kita siapkan ya. Oke, kita cek ya. Misalkan kita punya data seperti ini, kita punya data rata-rata waktu pelayanan adalah 7 menit ya. Anggaplah dari saat pelanggan datang, kemudian kita biasa sapa ya. Kalau misalkan di SPBU gitu ya, SPBU dalam negeri gitu ya, dimulai dari nol ya Pak ya, atau dia bertanya dulu gitu ya, atau greetings dulu kalau di contact center. Ya, selamat pagi dengan Haikal, bisa saya bantu gitu ya, sampai dengan terima kasih telah menghubungi layanan kami ya Pak ya. Semoga produk yang kami berikan lalalalala ya, sampai dengan closing itu anggaplah 7 menit. Atau 7 menit itu adalah sebanyak berapa detik nih? Ini salah nih. 7 menit itu adalah 420 detik. Kali 60. Ya, adalah 420 detik. Jadi typo. Nah, kita lihat pada interval jam 7 sampai jam 8 pagi itu terjadi kedatangan pelanggan sebanyak 125. 124-nya terlayani dan satu tidak terlayani. Gitu ya. Bayangkan ada 124 yang datang dan yang satu pulang ya, atau dia memilih untuk nggak usah ngantri, capek, mending pulang gitu ya. Artinya tidak terlayani. Di jam 8 ada 135 yang datang dan 4 yang tidak terlayani. Kemudian ada di jam 9 ada 140 yang terlayani dan 6 tidak terlayani ya. Jumlah yang tidak terlayani ini sebetulnya manajemen akan kurang happy apabila tidak terjadi penjualan karena dia memilih untuk pulang. Kenapa dia pulang? Banyak alasannya. Ya, pelanggan tidak jadi menggunakan atau membeli produk kita itu bisa jadi karena dia terlalu lama menunggu ya, atau alasan lain yang memang hanya dia yang tahu alasannya gitu ya, apa dia buru-buru atau lain sebagainya. Nah, kita jumlahkan jumlah yang terlayani dalam satu hari ya, kita jumlahkan dulu, ini sum ya, ini proses biasa juga kita jumlahkan. Nah, lalu kita jumlahkan juga berapa sih sebetulnya jumlah pelanggan yang datang di setiap interval. Jadi yang terlayani ditambah dengan tidak terlayani. Ya, jadi ini adalah jumlah pelanggan yang seharusnya bisa dilayani itu ya. Kita jumlahkan 124 ditambah 1, ini mudah sekali ya, fungsi Excel sederhana. Oke, ada 125 orang. Ini ada 139, ada 146 yang datang, oke. Dan ada 116 di jam 18 sampai jam 19.
ya. Dan total jumlah pelanggan di hari tersebut yang datang, yang masuk ke pintu ya, atau yang datang ke antrian itu adalah 1817. 1817 yang datang, kemudian 46 tidak terlayani, dan 1771 yang berhasil dilayani oleh staf kita ya, oleh karyawan kita, seperti itu. Nah, berdasarkan data dari sini, kita akan melakukan perhitungan berapa sih seharusnya jumlah karyawan yang harus kita siapkan supaya semua pelanggan yang datang betul-betul terlayani. Ya, supaya semua pelanggan yang datang betul-betul terlayani. Artinya tidak ada pelanggan yang memutuskan untuk pulang, gitu ya. Oke, kita coba perhitungannya seperti ini. Sederhana sekali. Ya, di sini saya tidak bicara mengenai forecasting yang terlalu dalam. Untuk forecasting berapa sih jumlah yang kira-kira pelanggan yang akan datang di minggu depan berdasarkan data yang kita miliki, data 3 bulan ke belakang. Nah, itu akan saya bahas di video berikutnya. Ini kita sederhana sekali di mana kita menggunakan data 1 minggu ke belakang ya. Misalkan ini adalah hari saya buat video ini adalah hari Sabtu. Nah, ini data ini anggaplah hari Sabtu minggu kemarin. Ya, data hari Sabtu minggu kemarin, dan bagaimana caranya Sabtu minggu depannya itu pelanggan yang diproyeksikan datang itu bisa terlayani semuanya. Jadi semuanya betul-betul tidak ada yang tidak terlayani. Oke, setelah tahu total jumlah pelanggan, maka yang harus kita lakukan adalah berapa sih jumlah workload atau beban kerja. Ya, jika kita tahu ada rata-rata waktu pelayanan 7 menit atau 420 detik dan jumlah pelanggan yang datang adalah 125 orang, maka yang kita lakukan adalah ya, kita hitungkan jumlah pelanggan dikalikan dengan jumlah waktu rata-rata waktu pelayanan atau 7 menit ya. Jadi rata-rata waktu pelayanan ini kita bisa lakukan hitung secara manual gitu ya, atau dari sistem kita tarik datanya berapa sih rata-rata waktu pelayanan, dan ini anggaplah kita dapat 420 detik. Nah, kemudian karena intervalnya selama 1 jam, dari jam 7 sampai jam 8 itu berarti adalah 1 jam, dan 1 jam itu kalau dibuat detik itu adalah 3600. Ya, maka rumus untuk melihat beban kerja seseorang ya, karyawan kita adalah jumlah pelanggan yang datang dikalikan dengan rata-rata waktu pelayanan per pelanggan, yaitu 7 menit atau 420 detik, lalu dibagi dengan 3600. Kenapa sih begitu rumusnya? Oke, gini penjelasannya. Satu pelanggan yang datang dilayani selama 420 detik atau 7 menit. Berarti pelanggan kedua itu akan dilayani setelah menunggu 7 menit. Ya, berarti 2 pelanggan akan menghabiskan waktu 14 menit. Pelanggan ketiga, keempat, seterusnya 7, kemudian 14, 21, 28 gitu ya, 35 dan seterusnya 42 gitu ya. Nah, jadi beban kerjanya itu adalah 14,58. Ini apa satuannya? Oke, satuannya adalah Erlangsi. Ya, Erlangsi teman-teman bisa lihat referensinya di Google tentang Erlangsi itu apa. Namun perhitungannya secara sederhana lah seperti ini. Jadi beban kerjanya di interval jam 7 sampai jam 8 adalah 14,58 gitu ya. Nah, lalu berapakah beban kerja di jam berikutnya? Oke, kita lakukan hal yang sama. Ya, sama dengan 139 ya, jumlah pelanggan yang datang dikalikan 420 detik ya. 420 detik, dan jangan lupa karena jam 8 sampai jam 9 adalah 1 jam dan 1 jam itu adalah 3600, maka kita bagi menjadi 3600. Jadi 16,21. Terus lakukan seperti itu sampai ke bawah sehingga kita tahu beban kerja puncak yang paling tinggi itu di jam berapa. Ternyata beban puncaknya itu adalah yang paling tinggi adalah ini dia. Di jam 12 siang sampai jam 1 siang ya. Biasanya itu jam-jam istirahat. Oke, make sense ya. Nah, setelah kita mengetahui berapa jumlah beban kerja setiap interval tertentu, maka kita bisa melakukan perhitungan jumlah staff yang harus kita pekerjakan di jam-jam tersebut. Oke, ya, kita
hitung. Caranya seperti ini. Rumusnya adalah workload ditambah akar workload. Saya ulang, rumusnya adalah workload ditambah akar workload. Jadi, dalam operasi Excel-nya adalah workload, yaitu di sel F5, ditambah SQRT. SQRT adalah fungsi akar di dalam Excel. Ya, terus kita F5 lagi. Jadi jumlah staffnya adalah 18,4. 18,4 staff kita harus siapkan. Ya, sebetulnya kalau khusus untuk perhitungan ini 18,4 itu dibulatkan ke atas jadi 19. Begitupun dengan apabila jika 18,1 tidak jadi 18 tapi jadi 19 orang yang harus kita siapkan, seperti itu. Nah, lalu berapakah jumlah staff yang harus kita siapkan di jam 8 sampai jam 9? Oke, rumusnya sama. Workload ditambah akar workload. Seperti itu. Ya, ini dia jumlah staff. Tapi kita harus melakukan pembulatan ke atas untuk semua desimal ya. Semua angka di belakang komanya harus kita bulatkan ke atas. Jadi ini adalah jumlah staff yang fix. Oke. Sama dengan round up. Jadi round up itulah fungsi di Excel supaya dia bisa membulatkan ke atas. Ini yang akan kita round up 18,4. Ya, kita kasih 0 karena fungsinya seperti itu. Oke, dan inilah jumlah staff yang fix yang harus kita siapkan di setiap intervalnya, gitu ya. Nah, lalu di dunia pelayanan kita mengenal yang namanya shifting. Ya, bagaimana caranya kita memisahkan jam kerja menjadi 3 shift? Oke, kita lihat ini shift 1, saya buat shift 2, dan ini shift 3. Oke. Kita mengenal bahwa dalam dunia kerja itu satu hari kerja itu adalah 8 jam. Ya, kemudian 8 jam kerja itu dikurangi dengan 1 jam istirahat gitu ya. Oke, kita 8 jam itu berarti karyawan yang masuk jam 7 akan pulang jam 4 sore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kenapa saya masukkan 9? Karena dalam 9 jam kerja menjadi 8 jam itu ada 1 jam istirahat. Jadi istirahat itu tidak termasuk dalam workload, tidak termasuk dalam beban kerja. Ya, karena istirahat namanya istirahat gitu ya, tidak sedang bekerja. Jadi karyawan yang datang jam 7 dia akan pulang jam 4 sore. Ya, kita kasih warna. Lalu untuk yang berikutnya kita tentukan shift 3. Ya, shift 3 kita hitung 8 jam, 9 jam ke belakang dari jam pulang. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sini dia. Oke, kita kasih warna hijau untuk shift 3. Dan shift 2 kita berikan di jam berikutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini dia. Ya. Oke. Nah, untuk melihat berapakah jumlah staff yang harus kita siapkan di shift 1. Oke, shift 1 ini adalah 19. Kita butuh 19 orang, maka kita tempatkan 19 orang di shift 1. Ya. Kita siapkan 19 orang di shift 1 seperti ini. Ya, artinya ini bisa jadi kita melihatnya seperti ini. Akan ada 19 orang yang masuk di shift pertama di hari tersebut. Ya. Nah, kemudian kita lihat di shift ketiga dulu ya. Antara 20 dan 18, ini lebih besar 20. Artinya tidak mungkin kita siapkan 18 orang di sini. Karena jika kita siapkan 18, maka akan kurang 2 orang karena kebutuhannya adalah paling besar adalah 20 di jam 17 sampai dengan jam 19. Maka di sini kita terapkan 20. Ya. Di sini kita siapkan 20 orang ya. Dan bisa dilihat jadi seperti ini. Ya. Jadi di shift 3 kita akan butuh 20 orang. Lalu shift 2 ketika kita punya 19 orang di shift 1,
lalu pada shift 2 ada irisan seperti ini, 21 dan 22. Jadi, kita sudah punya 19, tapi kita butuh 22 orang. Berarti kita butuh 3 orang lagi. Kita pasangkan 3 orang di sini. Ya, seperti ini. Atau kita bisa ya seperti ini ya. Nah, seperti itu. Oke, lalu kita bisa melakukan perhitungan kapan sih waktu istirahat yang terbaik untuk shift 1, shift 2 maupun shift 3. Oke, kita lihat ya. Untuk melihat waktu istirahat, ini akan saya coba kembalikan seperti ini. Oke. Nah, ini dia. Oke. Nah, kita lihat kelebihan. Ya, kelebihannya kita hitung dulu. Nah, ini tidak ada staf yang berlebih. Kita lihat jumlah kelebihan staf terjadi di sini. Karena ini kita butuh 26, tapi di sini ada 19 orang, ada 3 orang dan ada 20 orang yang baru masuk. Berarti kita lebihnya itu adalah lebih 16. Nah, disinilah waktu istirahat terbaik untuk shift 1. Berapa orang yang harus diistirahatkan? 16. Kenapa? Karena di sini pun 16. Ya, berarti kita istirahatkan 16 di sini. Oke. Kalau kita istirahatkan 16, berarti akan sisa 3 orang di sini. Karena 16 keluar. Nah, dan tersisa 3 di dalam ruangan kita. Nah, istirahat itu berapa jam? Istirahat 1 jam. Itu ya. Nah, terus di sini masih kelebihan 16 orang. Ya, masih kelebihan 16 orang. Atau di sini bisa kita simpan 8 orang, ya. Nah, di sini masih kelebihan 16 orang. Nah, ini asumsinya 16 sudah masuk. Lalu kita istirahatkan bisa di sini yang shift 2. Yang shift 2 kita istirahatkan ya 3 orang plus sisa 3 orang dari sini. Berarti di sini akan ada 16 orang, di sini 0. Ya, yang istirahatnya adalah 6. Di sini 16. Nah, yang istirahatnya adalah 6 orang, yaitu 3 dari shift 1 dan 3 dari shift 2. Begitupun dengan shift 3. Jadi kita lihat berapa jumlah kelebihan pegawai yang sedang bekerja, gitu ya. Nah, kurang lebih itu tentang bagaimana caranya kita menentukan jumlah karyawan yang tepat supaya terjadi efisiensi, ya, baik dari segi biaya maupun beban kerja. Kalau terlalu banyak kita siapkan jumlah karyawan, maka akan terjadi idle resources atau menganggur. Jika terlalu sedikit, maka terjadi penumpukan pelanggan yang akhirnya bisa menjadi pelanggan itu bosan menunggu dan akhirnya pulang. Akhirnya tidak terjadi penjualan. Di situ kan sayang sekali ya. Jadi itu teman-teman, kira-kira untuk berikutnya saya harus upload video tentang apa? Silahkan tulis di kolom komentar. Ya, kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan pada video ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.